niat dulu. Ya pakai bahasa kita aja. Yang penting misalkan kita niatnya seperti itu, saya niat di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala, itu sudah dinilai itikaf. Yang lama itu adalah menurut Imam Maliki. Imam Maliki itu syaratnya itikaf itu yaumun walailatun. Yaumun walailatun apa? Sehari semalam 24 jam. Kita itikaf misalkan habis tarawih sekitar jam 9, keluar lagi besok jam 9 malam. Nah itu baru dihitung itikaf. Kalau misalkan kita itikaf mulainya jam 1, keluar pas sahur, itu tidak termasuk itikaf menurut Imam Maliki. Dan ada syaratnya lagi. Syaratnya adalah harus puasa. Di samping 24 jam itu harus puasa lagi. Makanya tidak sah kalau itikaf di luar Ramadan dalam keadaan tidak puasa menurut Imam Maliki. Jadi 24 jam sehari semalam itu dalam keadaan dia berpuasa. Yang tadi ulama yang lain termasuk Imam Syafi'i enggak jadi syarat. Walaupun tidak puasa, itikafnya sah. Itu ya. Jadi saya ulangi. Barangkali nanti kadang jadi perdebatan ini. Katanya itikaf itu harus sehari semalam. Bahkan di 10 terakhir itu adalah dari mulai tanggal 21 nanti keluar pas mau Idul Fitri. Kan? Ada yang seperti itu. Sekali lagi, menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali itu lebih ringan, sebentar. Imam Syafi'i lebih lama daripada tumaninanya ruku. Imam Maliki yaumun walailatun, ditambah dengan syarat harus puasa. Itu masalah lamanya. Paling sebentar itu tadi. Paling sebentar, yang penting kita niat itikaf. Menurut Imam Hanafi kita masuk niat itikaf. Misalkan mau bayar zakat, niat itikaf dulu, kemudian ngadain misalkan ijab qabul kedua lagi, itu sudah termasuk itikaf. Di mana tempatnya itikaf itu? Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wala tubasiruhunna wa antum aqifuna bil masajid. Kan yang disampaikan malam itu, yang disampaikan oleh Ustadz Furqon, yang pertama kebiasaan Rasul idza dahola asrul awahir, apabila Rasul memasuki 10 hari terakhir. Pertama sadul ijad, mengikat sarung. Kalau istilah Sunda mah apa? Sing saring sing page kancing sing saring set page ikat. Jadi semangat gitu. Ya pedi ya. Kalau istilah Sunda mah gitu, sing saring sing page kancing sing saring set page ikat, itu siap. Itu sadul ijar. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Sular? Ada nggak? Nah, Pak Jiheri pasti mengerti lah sing saring sing, orang Sunda, Pak Suryana gitu. Jadi itu maksudnya orang siap gitu, semangat gitu. Sing saring sing page kancing sing saring set page ikat itu. Nah, sadul ijar. Yang kedua iqadul ahli, yang semalam disampaikan oleh Ustadz Furqon itu adalah bangunkan keluarga. Yang ketiga, jauhi istri, maksudnya jangan menggauli. Wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itikaf itu di dalam masjid. Yang menjadi patokan masjid itu apa? Kalau di Arab itu, kalau di Mekah itu hanya ada istilah masjid atau masjid jami. Kalau di kita kan banyak. Ada masjid jami, ada masjid, ada musola, ada sulau, ada langgar.
Sholat 5 waktu dilanggar boleh, boleh ya. Nah bedanya masjid kan gini, yang dibolehkan itikaf di masjid itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat 5 fardu. Itu yang pertama. Jadi bolehnya itikaf itu di masjid yang digunakan untuk sholat 5 fardu. Berarti kalau di musola di dalam rumah karena tidak, maksudnya sholat berjamaah. Kalau di rumah kan suka ada musola, itu tidak sah kecuali bagi perempuan. Itu juga menurut Imam Hanafi. Perempuan boleh itikaf di dalam rumah, di musola rumah. Di musola rumah itu juga bagi perempuan saja. Kalau laki-laki tidak sah itikaf di musola rumah. Kalau ada laki-laki yang itikafnya di musola rumah, namanya laki-laki soleha. Nah, sekali lagi yang boleh itikaf di musola rumah itu adalah perempuan. Itu juga hanya menurut Imam Hanafi. Kalau Maliki, Syafi'i dan Hambali itu harus di masjid. Ada 2 masjid yang digunakan untuk sholat 5 fardu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita itikaf di musola yang tidak biasa digunakan untuk sholat 5 fardu, ketika kita mau berjamaah keluar dulu. Nah itu, jadi sering keluar masuk masjid. Syarat yang kedua, itikaf itu harus di masjid yang di masjid itu selain melaksanakan sholat 5 fardu juga sholat Jumat. Nah di sini alhamdulillah termasuk itu. Kenapa? Karena kalau misalkan yang dilaksanakan sholat 5 fardu saja, nanti ketika Jumatan dia ke masjid lain. Nah itu. Juga akan sering keluar masuk masjid. Ini tentu saja bagi yang itikafnya lama kan. Dari tanggal 21 Ramadan sampai nanti keluar pas mau Idul Fitri kan. Tentu kan kalau misalkan mau Jumatan keluar dulu karena di masjid itu tidak ada sholat Jumatan. Itu syaratnya, masjidnya kan. Itu syarat yang digunakan untuk itikaf. Di musola yang biasa digunakan sholat 5 fardu ada yang membolehkan. Itu. Apakah perempuan boleh beritikaf di masjid? Boleh, dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, terbebas dari fitnah. Misalkan terbebas dari fitnah itu kehadirannya di masjid itu tidak mengundang perhatian, tidak mengubah fokus yang lain. Misalkan ada perempuan masuk masjid malah jadi perhatian. Jadi tidak jadi itikafnya, karena itikaf itu tadi artinya fokus. Nah, kalau memalingkan fokus dari orang lain itu sama dengan dia menimbulkan fitnah, tidak boleh. Kemudian yang kedua, benar-benar menutupi aurat. Yang ketiga, dengan seizin suami. Jangan sampai istrinya itikaf di masjid, suaminya itikaf di rumah. Itu kebalik. Bahkan kalau ada perempuan yang itikaf di masjid justru tidak diizinkan oleh suaminya, itu disuruh keluar saja. Itu kalau ada sampai seperti itu. Jadi syarat bagi wanita ada lebihnya juga. Pertama, terbebas dari fitnah. Yang kedua, benar-benar menutupi aurat. Yang ketiga, ada seizin suami. Itu tambahan syarat bagi kaum perempuan. Nah, kemudian dalilnya di sini yang dijelaskan, yang tercantum di dalam kitab Dalilul Falihin yang khusus masalah kitabul itikaf.
Di sini hanya memuat 3 hadis yang menceritakan tentang kisah Rasul itikaf. Jadi di sini redaksinya karena Rasul diterima dari Ibnu Umar, ada juga dari Siti Aisyah, ada juga dari Abu Hurairah. Itu cuma ada redaksinya yang berbeda yang diterima dari Abu Hurairah. Sama kalau Ibnu Umar dan Siti Aisyah. Jadi intinya bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takiful asrul awahir min Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka beritikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hadisnya muttafaq alaih. Ini sebagai dalilnya bahwa itikaf di 10 terakhir Ramadan itu ada dasarnya. Bahkan di dalam hadis yang diterima dari Siti Aisyah ada lebihnya, yaitu Rasul itikaf di 10 terakhir Ramadan itu hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai wafat. Sehingga setelah Rasul wafat, summa takafa ajwajuhu ba'dahu, setelah Rasul wafat isi-isinya itu yang melanjutkan itikafnya. Jadi isi-isinya itikaf ketika Rasul sudah wafat. Namun ada tambahan yang diterima dari Abu Hurairah bahwasanya di menjelang terakhir wafatnya Rasul itu itikaf sampai ya'takifu fi kulli Ramadan asra ayamin palamakan al-amul ladzi kubira bihi itakafa isrina yauman. Rasul memang biasanya 10 terakhir itu saja yang itikaf di masjid. Tapi palam makan al-amul ladzi kubira bihi itakafa isrina yauman. Ketika Rasul menjelang wafatnya, Rasul itu itikaf sampai 20 hari. Jadi 10 terakhir ini Rasul itu sampai dikisahkan ketika mau istilahnya mau menyisir rambut saja, dia kan karena rumahnya itu menempel dengan masjid. Jadi kayak ada kalau kita mah jendelanya yang tembus ke rumah Rasul mengeluarkan kepalanya disisiri oleh Siti Aisyah. Itu. Jadi tidak banyak keluar kecuali dengan keperluan-keperluan yang mendesak. Keperluan-keperluan yang mendesak itu seperti apa? Yang tidak membatalkan itikaf itu semacam misalkan ada hajat kecil atau hajat besar, BAB atau BAK. Atau misalkan mengantar anak. Kita lagi itikaf, anak nyusul misalkan ke masjid, kita hantarkan dulu karena khawatir di jalan misalkan ada apa-apa kita hantarkan dulu, itu tidak membatalkan karena itu